Selamat datang di Gaspot. Kebetulan kita kali ini kedatangan bintang tamu yang fenomenal di angkatan kita ya teman-teman. Iya nggak sih? Kebetulan juga ini masnya itu kerja sambil kuliah gitu. Kok bisa ya? Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Mas Galbi. Mungkin perkenalan dulu Mas Galbi. Oke, perkenalkan nama saya Galbi Muhammad Salji Firdaus. Saya dari Gempol, Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur juga. Saya masih kuliah semester 4 di Yudarta Pasuruan, jurusan Ilmu Komunikasi. Di jurusan Ilmu Komunikasi berarti ya? Iya, betul. Oh ya, dengar Mas Galbi ini kerja juga ya? Iya, sambil kerja saya. Sambil kerja di Taman Safari. Kalau nge-manage waktunya gimana ya? Kan agak sulit antara kuliah sama kerja. Menurut saya sendiri ya? Iya. Menurut saya sendiri ini untuk memanage waktu, ya ini sih, kita dahulukan yang lebih penting dan kita komunikasi kepada dosen ya. Kita komunikasi kepada dosen bahwa kita emang nggak bisa buat kuliah hari itu, kita kerja. Berarti kan kuliahnya setiap hari ya Mas ya? Iya. Itu berarti masnya setiap hari komunikasi terus sama dosen? Iya, pasti komunikasi. Juga kita meminta pengganti hari yang tidak masuk itu dengan tugas yang lain. Oke. Ngomong-ngomong soal fotografi nih, kan ini kan kita membahas ketertarikan tentang fotografi gitu. Masnya itu mulai tertarik sama fotografi itu mulai kapan sih? Kalau tertarik sih mulai SMK ya. Cuman awal mula saya fotografi itu di SMP. Jadi SMP itu saya coba-coba kamera, saya main-main kamera, main editing foto. Terus akhirnya saya kelamaan jadi suka. Sampai SMK mulai kelas 1 sampai sekarang juga. Sampai kuliah ya? Iya, sampai kuliah. Sampai kuliah, terus kuliah sambil kerja gitu ya? Iya. Kerjanya apa tadi? Fotografi juga. Fotografi di mana? Masih di Taman Safari. Di Taman Safari kan ya. Itu kok bisa masnya itu tiba-tiba kerja di Taman Safari? Padahal kan aslinya kan kuliah masnya. Iya. Awal mula saya kerja itu dari semester 2 sebelum UTS ya. Semester 2 sebelum UTS itu saya cari-cari kerja. Emang buat kebutuhan kuliah sih. Takutnya nggak orang tua juga kesusahan nyari nyari uang juga ya buat biaya kuliah. Jadi saya inisiatif buat nyari kerja, pengennya nyari yang freelance malam aja sih. Ternyata adanya yang full time itu dari pagi sampai sore itu di Taman Safari. Saya cobalah di situ, saya buat lamaran, saya kasihkan ke manajernya, nggak diterima. Ya. Gak diterima, tapi sekarang kerja di Taman Safari? Sekarang kerja, jadi awal mula nggak diterima itu baru ngelamar nggak diterima, udah interview ternyata nggak ada panggilan, tapi saya tetap komunikasi dengan manajernya. Tetap masih ada usahanya. Ya, saya kontak, saya usahain bahwasanya saya bisa di fotografi itu. Terus waktu datangnya high season Taman Safari, hari besarnya Taman Safari, rame-ramenya lah, itu saya dibutuhkan. Saya dikontak, suruh interview lagi, ternyata saya diterima, saya jalanin lah kerjanya sampai sekarang. Udah berapa tahun nih? Udah 1 tahun, ya 1 tahun ya. Sorry. Masnya dredeg tak baru pertama kali podcast kayak gini ya, dredeg Mas. Dredeg doang? Iya, dredeg keringet dingin ya, sambil bawa tisu ya. Masya Allah. Ya. Mungkin apa namanya? Kan masnya kerja di Taman Safari ya, itu motret gitu ya? Motret apa gitu kira-kira? Kalau motret sih pasti motret momen ya, momen. Tapi lebih ke ekspresi keluarga sih. Kayak keluarga ke situ ngapain aja, interaksi dengan hewan apa aja, mainan apa aja, ngelihat show apa aja gitu. Oh gitu. Mas, kalau gitu ya, itu nge-request masnya, Mas tolong fotoin dong, atau masnya yang inisiatif ngefoto nih?
Jadi ada yang request, ada yang inisiatif kita buat ngomongin ke pengunjungnya juga. Jadi bukan tentang motret aja, bukan langsung difoto disuruh, nggak dibeli, nggak. Jadi kita komunikasi dulu bahwasannya kita ngambil momen keluarganya, berfoto dengan ini. Nanti fotonya hasilnya itu opsional sih, mau diambil silahkan, nggak juga nggak apa-apa, terserah pengunjungnya itu tadi. Tapi kita komunikasi terlebih dahulu itu. Fotonya itu udah cetakan? Nah, jadi fotonya itu bukan langsung jadi, tapi dilihat lewat PC dulu. Lewat barcode itu. Oh, ada barcode. Ada barcode-nya. Nanti di-scan gitu. Iya, nanti kalau orangnya lihat cocok, langsung di itu. Bisa dibeli filenya aja bisa ambil cetakan juga bisa. Bisa gitu. Dua-duanya bisa. Tapi bonusnya kalau cetakan itu bisa nambah file juga ya. Kayak kalau mau cetak filenya dapat juga. Ya gitu ya. Buy one get two gitu. Iya, betul. Jadi orang itu lebih tertarik juga buat cetak. Kalau pekerjaan di Taman Safari ini pasti seru nggak sih Mas ya? Ada nggak kayak cerita-cerita lucu atau kocak gitu di pas kerja gitu? Seru, pasti seru ya. Apalagi di tempat wisata yang terkenal banget ya, terkenal. Apalagi banyak cabangnya di Taman Safari. Iya betul. Terus yang berkunjung bukan orang sini-sini aja, pasti orang luar juga. Banyak sih ceritanya kalau kocak atau kesedihan mungkin. Yang kocak aja sih. Yang kocak boleh. Lucu. Kalau yang kocak ini awal kali kerja sih ya. Pertama kali kerja. Jadi awal kali kerja itu saya ditaruh di feeding jerapah, di ngasih makan jerapah. Disuruh ngasih makan jerapah? Iya, di tempatnya situ. Itu masih belum turun ya, pengunjungnya masih belum turun ke lokasinya. Jadi masih sepi berarti? Ngasih makannya dari mobil. Oh iya. Ngasih makannya dari mobil, tapi bayar paket, masih bayar makanannya jerapah. Jadi kita nawarin, orang itu mau nggak ngasih makan jerapah gitu. Kalau mau, ya itu beli paket 50.000, ya sekitar itu ya. Nanti bisa ngasih makan dari dalam mobil. Terus itu aku baru pertama kali dapat 1 minggu ya, dapat 1 minggu kerja. Terus di situ kalau jerapahnya masuk ke exhibit. Kalau saya kan di luarnya. Nah, di luar ini banyak hewan yang berkeliaran juga. Ada burung onta, ada elen, banyak ya. Ada rusa juga. Kalau dibolehin, memang keluar aja gitu. Boleh. Asalkan kita pegawainya juga boleh. Kita juga was-was dengan hewannya juga. Mengondisikan juga. Kalau yang kocak ya ini, saya foto di jerapah. Ada burung onta yang jahat ya, bukan jahat ya, nggak suka sama orang gitu kalau nggak dikenal. Aku deketin, ternyata dia marah, ngejar aku deh. Jadi kan dikejar burung onta. Kejar-kejaran sama burung onta gitu. Kejar-kejaran. Untungnya ya ada kipernya. Kalau nggak ada udah seruduk ya. Udah ditendang sih, diseruduk, ditendang wah. Ngeri juga. Ngeri. Apalagi bawa kamera ya. Kalau nggak bawa apa-apa kan bebas larinya ya. Mau lari kemana aja bebas. Kita bawa kamera. Kameranya rusak nggak ada yang tanggung jawab. Nggak ada yang tanggung jawab nih ya. Kan prosesnya Mas Galbi ini mulai awal tertarik sama dunia fotografi sampai pengalamannya kan banyak sih ya. Itu siapa sih yang nemenin prosesnya Mas Galbi selama ini di pekerjaannya Mas Galbi itu? Ini masalah proses ya. Untuk proses sih saya dari orang tua, pasti orang tua. Pasti ya, orang tua ya teman-teman. Ya, orang tua pasti. Terus saudara-saudara juga memotivasi. Masih pacar Mas? Ada. Maksudnya tidak punya pendamping gitu? Ya ada. Kenapa gak dibilang tadi, gak disebut? Ya kan kita ngomongin yang nanti marah lu paling ceweknya. Motivasi paling besar. Berarti dia bukan motivasi yang paling besar? Maksudnya orang tua dulu baru pacar ya. Gak mungkin kan kita ke pacar dulu baru orang tua, gak mungkin. Bener banget teman-teman. Apa namanya? Pasti kan Masnya kan ngerasa insecure gitu ya? Apalagi pas motret kan pasti pertama kali. Apalagi fotografernya mungkin nggak Mas Galbi doang kan di sana ya.
ngerti. Itu rasa insecure-nya di mana? Untuk insecure-nya sih di ini sih, di alat. Jadi jadi aku ini insecure dalam artian dalam alat, bukan dalam skill ya. Kalau skill boleh dibandingin. Kalau alat sih emang kurang. Kalau alat lebih profesional sana. Kalau alat saya masih butuh proses. Jadi insecure aku lawan dengan hasilnya sih, dengan hasil saya sendiri. Dan hasil orang lain bandingin sendiri bahwa kita bisa lebih baik meskipun gear kita rendah. Tepuk tangan dong semuanya. Ya ampun. Keren banget. Keren banget. Udah lama Kan juga ini juga udah lama juga percakapan kita ya teman-teman. Mungkin yang terakhir Mas Galbi bisa ngasih motivasi ke teman-teman Gaspot. Apalagi yang baru mau merintis gitu. Apalagi Di juga jenjang apalagi juga mahasiswa yang kerja sama kuliah gitu. Motivasi buat saya sih coba aja dulu ya. Jangan menyerah. Karena kegagalan adalah suatu perjalanan dari kesuksesan. Hebat banget ya teman-teman. Untuk motivasi Mas Galbi ini bisa jadi inspirasi buat kita ya teman-teman Gaspot. Mungkin bisa sampai di sini aja episode Gaspot kita kali ini. Jadi kita tutup ya. Saya Ria dan teman saya Sobirin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.